Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Siva Sabila Azhara, dengan mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Nah, pada kesempatan kali ini materinya yaitu komunikasi dalam konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif dalam lintas budaya. Komunikasi dalam konseling lintas budaya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya, norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang mungkin mempengaruhi persepsi dan respon individu terhadap masalah serta solusi yang diajukan. Berikut adalah beberapa strategi yang penting dalam komunikasi konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu kesadaran budaya. Penting untuk memiliki kesadaran yang kuat tentang budaya kita sendiri serta budaya klien kita. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang norma, nilai, dan keyakinan yang mungkin mempengaruhi persepsi dan tanggapan klien terhadap masalah mereka. Yang kedua yaitu empati. Membangun empati yang sangat kuat dengan klien antar lintas budaya memerlukan kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif mereka, bahkan jika itu berbeda dengan pengalaman atau keyakinan kita sendiri. Yang ketiga, keterbukaan dan rasa aman. Menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana klien merasa nyaman untuk berbagai pengalaman mereka tanpa takut dicela atau dihakimi. Yang keempat yaitu penyesuaian gaya komunikasi. Menghadapi gaya komunikasi kita sesuai dengan preferensi dan kebutuhan klien, termasuk menggunakan bahasa yang sederhana, menghindari jargon profesional, dan mempertimbangkan norma-norma nonverbal seperti kontak mata dan bahasa tubuh. Yang kelima yaitu menghargai keanekaragaman. Menghargai dan merayakan keanekaragaman budaya dalam sesi konseling, mengakui bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang sesuai dengan semua individu atau budaya. Yang keenam, membangun keterampilan dan penalaran budaya. Mengembangkan kemampuan untuk menafsirkan dan merespon isyarat nonverbal, bahasa tubuh, serta ekspresi emosi yang memungkinkan berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Yang ketujuh yaitu pendidikan dan pelatihan. Terlibat dalam pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan tentang isu-isu lintas budaya untuk meningkatkan kompetensi konseling dalam konteks yang beragam. Yang kedelapan, kolaborasi dan kerjasama. Melibatkan klien dan anggota keluarga mereka dalam proses konseling, memfasilitasi diskusi terbuka dan kolaboratif untuk menciptakan pemahaman bersama dan solusi yang bermakna. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, para profesional konseling dapat membangun hubungan yang sangat kuat dan efektif dengan klien antar lintas budaya, serta memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya. Nah, komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya ini sangat-sangat mirip sekali maknanya dengan komunikasi efektif dalam lintas budaya. Ada kesadaran budaya, keterbukaan dan kejujuran, penyesuaian gaya komunikasi, pendekatan multikultural, pertanyaan terbuka dan aktif mendengarkan, mendidik dan pelatihan. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, para profesional konseling dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana klien lintas budaya merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam proses perubahan dan pemulihannya. Lanjut, yaitu perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling lintas budaya. Perilaku verbal dan nonverbal memainkan peranan penting dalam konseling lintas budaya karena mereka dapat dipahami dan diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh perilaku verbal dan nonverbal yang penting dalam konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu perilaku verbal. Yang pertama bahasa. Memiliki bahasa yang sesuai dan memahami preferensi bahasa klien. Ini termasuk memastikan bahwa konselor dapat berkomunikasi dalam bahasa yang paling nyaman bagi kliennya. Yang kedua, gaya berbicara. Menggunakan gaya berbicara yang sesuai dengan norma budaya klien, seperti kecepatan berbicara, intonasi, dan volume suara.
Yang ketiga, pertanyaan. Mengajukan pertanyaan terbuka dan yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman dan perspektif klien, serta menghindari pertanyaan yang dapat dianggap ofesional atau tidak pantas dalam konteks budaya tertentu. Yang keempat yaitu menyimak dan mengakui, mendengarkan aktif dan mengakui pengalaman dan perasaan klien dengan menggunakan pertanyaan seperti saya mengerti, saya menghargai perasaan Anda. Perilaku nonverbal. Yang pertama yaitu kontak mata. Norma tentang kontak mata dapat bervariasi di antara budaya. Beberapa budaya mungkin menafsirkan kurangnya kontak mata sebagai tanda rasa hormat atau keterbatasan, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai tanda ketidakjujuran atau ketidakpercayaan. Kedua, bahasa tubuh. Sikap tubuh dan gerakan juga dapat diinterpretasikan secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Menyadari dan menghormati norma-norma tentang bahasa tubuh dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik bagi klien. Yang ketiga, sentuhan. Sentuhan fisik dapat memiliki makna yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Beberapa budaya mungkin menganggapnya sebagai tanda keintiman atau dukungan, sementara yang lain mungkin menafsirkannya sebagai invasi pribadi atau tidak sopan. Yang keempat yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat mengkomunikasikan emosi dan reaksi secara kuat. Nah, penting untuk memahami bagaimana ekspresi wajah dapat diinterpretasikan dalam konteks budaya klien. Dengan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal tersebut, para konselor dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien antar lintas budaya dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung untuk proses konseling. Nah, sekian dulu pemaparan materi untuk minggu ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.